Tiga orang di Ziliao saling melirik, semuanya sedikit salah. Tidak berharap banyak berarti pada anak ini. Qin Yichen saat ini sudah menjalankan perburuan langit, mata bintang seperti harimau dan macan tutul. Tetapi mereka lebih seperti murid naga harimau. Niat membunuh bahkan lebih ekstrim, dan bahkan dapat mengganggu ruang di sekitarnya. Keganasan berburu langit membuat kekuatan Qin Yichen semakin arogan, dan tiga orang di Ziliao melihat bahwa ekspresi jijik telah berubah. Bocah ini, dia bisa bertarung dengan Master Sekte sampai sekarang. Jalur sarana ini, meskipun ada banyak, tidak rumit, tetapi masing-masing adalah gerakan membunuh. Apalagi membunuh di tempat yang sama. Itu adalah ancaman besar bagi Golden Immortal Peak. Intinya, kamu sepertinya sudah lupa. Bocah ini belum terluka. Begitu kata ini keluar, tiga orang di Ziliao gemetar. Sebelumnya, Ziliao dan Ausing bekerja sama untuk melukai Qin Yichen. Tetapi yang terakhirlah yang berinisiatif mencari kesempatan untuk menampilkan Tingwei. Lagi pula, keunggulan jumlah terkadang bisa memainkan peran seperti itu. Tapi di single saja, sejauh ini belum disakiti oleh Master Sekte. Tahukah Anda, menurut ekspektasi awal mereka, Master Sekte baru saja memecahkan cakra langit, lalu mencari titik lemah untuk melawan gigi macan tutul. Anak ini seharusnya hampir kalah. Ziliao awalnya mengira saat ini, meski bocah itu tidak kalah, dia hanya berjuang untuk mendukungnya. Siapa sangka sampai saat ini, itu sebanding dengan Master Sekte. Namun, pada saat ini, saya mendengar suara naga mengaum, memekakkan telinga, dan melihatnya. Dia melihat telapak tangan Jin Linggang mengguncang gigi macan tutulnya. Tetapi dia ditembak oleh harimau dan macan tutul yang diubah oleh pemusnahan. Sementara Jinling mengayunkan telapak tangannya untuk melawan, kedua telapak tangannya berubah menjadi cakar naga. Tidak hanya telapak tangan, tetapi seluruh tubuh juga berubah dengan cepat. Lolongan naga yang menggetarkan aula besar adalah persis wabah Jinling, yang berubah menjadi pangeran emas campuran. Melihatnya, naga banjir emas itu agung dan energik, sisik naganya sangat kuat, dan tubuh naga itu sepertinya mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Di depan naga banjir emas beberapa ratus zang, Qin Yichen tidak bisa menahan perasaan kecilnya, dan dia terguncang. Kecilnya bukan karena bentuk tubuhnya, tapi paksaan yang diungkapkan oleh campuran Yuan Jinzang ini. Master Sekte berubah menjadi dewa. Sementara Ziliao dan yang lainnya berseru, Ziyun juga terkejut, dan harus mengakui bahwa meskipun dia memiliki lunas, itu adalah naga sejati. Tetapi di depan Jinling, dia merasa lebih buruk. Ini semua transformasi naga? Tetap saja, jangan pergi terlalu jauh. Ziyun tidak tahan lagi, menunjukkan betapa dewa telah meningkatkan kekuatannya. Siapa yang tidak jelas di tempat kejadian? Ziliao mendengar ini, tetapi dengan marah berkata, "Nak, jangan pergi terlalu jauh. Sungguh anak yang langka membiarkan Master Sekte menunjukkan keilahiannya. Bahkan jika kamu kalah, kamu bisa melihat Master Sekte Long Wei." Pada saat ini, saya melihat Jinling tetap tinggi dan melihat ke arah macan tutul yang keluar. Long Kou berubah menjadi senyum menghina, 2 balapan. Mengaum. Pada saat berikutnya, Jinyan menukik, dan kedua cakar naga bentrok dengan cakar macan tutul, seperti pertarungan paling primitif namun brutal. Saat cakar naga mengenai cakar macan tutul, terlihat bahwa cakar macan tutul hampir terpelintir, dan kemudian, Jinling Longkou bengkak, dan menggigit tenggorokan macan tutul yang terbelah. Mengaum, harimau dan macan tutul yang diubah oleh pemusnahan Split Day ternyata menjadi mangsa di hadapan campuran Yuan Jinzang. Tenggorokannya robek, dan Jinling menggigit lagi, menelan dan menggigit tengkorak macan tutul Split Day. Penghancuran Split Day hancur. Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi gemetar, dan panah darah disemprotkan dari mulutnya, dan campuran Yuan Jinzang akan membunuh macan tutul langit yang terbelah. Sepasang mata naga emas yang berapi-api datang padanya. Setelah mengungkapkan keilahiannya, meskipun serangan Jinling tidak sebagus misteri sebelumnya, kekuatannya melonjak, dan pertarungan sengit bahkan lebih mengerikan. Tiba-tiba diawasi oleh Jinling, Qin Yichen rupanya merasa ada naga banjir yang akan mencabik-cabiknya. Tetapi dia tahu bahwa jika dia kehilangan momen ini, maka dia benar-benar kalah. Tiba-tiba, Qin Yichen mengangkat jarinya dan menunjuk langsung ke atas kuil, dan dia sepertinya bisa menembus langit. Ketika Jinling melihat ini, Long Xiao tenggelam. Junior, gunakan emas ilahi Gu, tapi hilang. Tapi Ziyun tidak melakukan yang lebih baik. Kalian semua adalah transformasi naga. Bukankah kamu membiarkan bosku menggunakan emas suci? Tanda seru. Namun, Qin Yichen adalah mata bintang yang dingin dan parah. Satu kata pada satu waktu, mengejutkan 8 pihak. Untuk memenangkanmu, kamu tidak perlu makan emas ilahi. Pemusnahan besar. Bang. Tanda seru. Tanda seru. Dalam sepersekian detik, bagian atas candi pecah, dan itu adalah jari raksasa yang menghancurkan ruang. Begitu pemusnahan besar keluar, wajah ketiga orang di Ziliao tiba-tiba berubah. Ada kartu hall. Tidak hanya ada kartu hall,
Tetapi ruang yang hancur ini tampaknya merupakan kedatangan Titans besar selamanya, dan kekuatan yang luar biasa jauh lebih baik daripada cara sebelumnya. Anak ini sudah cukup tersembunyi. Sayangnya, tidak dapat menaklukkan Master Sekte. Jari pemusnah besar, sejak langit datang, sepertinya ingin menekan naga banjir yang ganas itu. Namun, Qin Yichen sekali lagi melihat prestise Master Sekte, dan melihat bahwa Jinling tidak bersembunyi di hadapan jari raksasa yang dipukul dengan keras. Sebaliknya, dia memiliki kepala yang tinggi dan mengambil inisiatif untuk menemuinya. Tubuh naga beberapa ratus zang tidak terlalu kecil di depan Optimus Giant Finger. Siluet Jinling kacau balau. Tubuh naga justru terjerat dengan Optimus Giant Finger. Saat berikutnya, tubuh naga itu tegang, kekuatan pencekikan pecah, dan seluruh sisik naga emas meledak. Itu sebenarnya untuk menghancurkan jari pemusnahan. Menabrak, awalnya, sidik jari emas dan tembaga yang tak terhitung jumlahnya bersinar di jari penghancuran besar. Namun, di bawah pencekikan penuh Jinling, itu retak dan pecah. Sisik naga bersilangan, dan cahaya api emas pecah. Rusak. Pada saat yang sama, ujung jari Qin Yichen tampaknya menembus kulit dengan pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya. Aliran darah tidak ada habisnya. Jari-jari yang terangkat terus bergetar, dan kerangka itu berubah bentuk. Bajingan tua ini, pada kenyataannya, dapat menghancurkan jari pemusnah secara bergantian. Ziyun tercengang, dan saat ini, beberapa orang di Ziliao mengabaikan rasa tidak hormat mantan terhadap Master Sekte, karena mereka sama-sama terkejut. Ziyun dikejutkan oleh kekuatan mengerikan Jinling, dan Ziliao juga salah. Jari raksasa yang optimis ini tidak dihancurkan oleh Master Sekte, tetapi dipelintir dan diremas sedikit. Namun, ketika kedua belah pihak terkejut, mereka melihat bahwa Jinling telah terbang ke sumber jari pemusnahan besar. Long Kou membanting, dan ingin memotong jari ini dari akar jari. Jari-jari Qin Yichen sudah terpelintir saat ini, dan mulut Jinling sepertinya membuat ujung jarinya patah. Rasa sakit karena meremukkan jari-jarinya membuat Qin Yichen terlihat pucat, tetapi pada saat yang singkat ini, dia tiba-tiba mengangkat jarinya lagi. Bang! Di ruang terfragmentasi asli, tiba-tiba ada lagi jari langit besar yang jatuh. Jari ini lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Sepertinya menghancurkan surga memadamkan bumi. Itu baru saja turun dan melihat ke arah kepala Jinling jatuh dengan keras. Satu jarinya ganas, dan Jinling, yang mulutnya bengkak, tiba-tiba gemetar, sementara jari lainnya menekan kepala naga dan menekan. Jin Ye jatuh dari langit, dan 3 orang di Ziliao melihat jari raksasa yang akan menekan Master Sekte dari langit, dan tiba-tiba berseru, satu jari,